Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TT46G1 dengan saya sendiri, Megan Anta Putri Asih, dan juga rekan saya Alfianto dan juga Sofian. Nah, pada kali ini kami akan bahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu bagaimana membangun mindset entrepreneur digital. Nah, pada bagian awal ini saya akan membahas bagaimana membentuk pola pikir yang sistematis dalam membangun sebuah bisnis digital dengan menjadikan sistem komputer sebagai analogi dasar. Nah, sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga brandware. Nah, perangkat keras atau hardware dapat diibaratkan sebagai infrastruktur dan alat produksi dalam suatu perusahaan. Nah, software mencerminkan proses, kebijakan operasional, dan strategi bisnis. Nah, brandware sendiri sebagai manusia, sebagai pengguna sistem. Sama halnya dengan entrepreneur yang bertindak sebagai penggerak dan pengambil keputusan. Pola pikir seorang entrepreneur harus terbentuk melalui pemahaman bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya tergantung pada satu elemen, melainkan sinergi antara sistem, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan bahas sistem operasi sebagai pengatur seluruh proses kerja komputer. Tanpa sistem operasi, seluruh perangkat tidak dapat bekerja secara efisien. Dalam konteks bisnis, ini dapat dianalogikan sebagai manajemen operasional yang bertugas mengatur ritme kerja organisasi. Beragam sistem operasi memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari sistem untuk satu pengguna hingga sistem multitasking dan real time. Seorang entrepreneur harus menentukan model manajemen yang sesuai dengan sifat dan kebutuhan usaha yang dijalankan. Kemudian kita akan membahas arsitektur komputer yang mengintegrasikan CPU, memori, perangkat input-output melalui sebuah bus. Ini sangat relevan dengan konsep integrasi fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM agar berjalan harmonis. Nah, proses kerja CPU terdiri dari beberapa tahap seperti fetch, decode, execute, dan store yang menggambarkan pentingnya tindakan nyata dalam bisnis. Tidak cukup hanya memiliki ide, entrepreneur sejati harus mampu mengeksekusi, mengevaluasi, dan menyimpan pembelajaran dari setiap tindakan yang dilakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfianto Kusbara. Saya biasa dipanggil Fian atau Anto. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana sistem penyimpanan dalam komputer yang dapat diibaratkan dengan manajemen pengetahuan dalam dunia usaha. Nah, sekarang di sini ada RAM dan ROM. Yang pertama, RAM singkatan dari Random Access Memory, di mana berfungsi sebagai menyimpan informasi sementara, cepat namun volatil. Dalam bisnis, ini seperti ide atau informasi singkat yang perlu segera ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya ROM, kepanjangan dari ROM yaitu Read Only Memory, berfungsi sebagai menyimpan informasi tetap menyerupai kebijakan perusahaan yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya ada cache, di mana cache adalah memori super cepat di komputer yang menyimpan data yang sering digunakan untuk mempercepat kerja. Dalam bisnis, cache ini seperti sistem informasi internal yang memungkinkan Anda mengakses data penting dengan cepat. Nah, sekarang ada hard drive. Hard drive adalah tempat penyimpanan utama komputer, menyimpan semua data penting dalam jangka panjang. Dalam bisnis, ini seperti basis data yang menyimpan arsip seperti laporan keuangan, data pelanggan, atau riwayat transaksi. Setiap informasi yang penting perlu disimpan, dikelola, dan digunakan secara strategis untuk mendukung pengambilan keputusan. Perangkat input dan output pada komputer juga merepresentasikan interaksi bisnis, menerima masukan dari pelanggan, pasar, dan data eksternal, lalu memberikan solusi atau produk yang bernilai. Di dalam bisnis, ada juga namanya perangkat lunak, terdiri dari sistem software. Sistem software adalah landasan yang menjalankan komputer. Dalam bisnis, ini seperti sistem operasional internal yang mengatur alur kerja, seperti ERP, Enterprise Resource Planning, atau alat manajemen proyek. Yang kedua, ada application software. Application software adalah alat spesifik untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti aplikasi pengedit foto atau browser. Dalam bisnis, ini adalah produk atau layanan yang Anda tawarkan untuk memecahkan masalah pelanggan. Sekarang, apakah sistem bisnis Anda sudah terstruktur? Apakah strategi Anda berdasarkan data? Dan apakah tim Anda paham cara teknologi membantu pekerjaan? Jadi, seperti komputer yang punya sistem penyimpanan dan software, bisnis digital butuh struktur yang kuat.
Dengan alat seperti ERP, Anda bisa mengolah data dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Pada bagian ini, membahas mengenai analisis pasar, kebutuhan usaha, dan operasional. Lalu dilanjut untuk visualnya itu sendiri terdapat grafik pastel, tabel SPOT, dan animasi alur bisnis. Nah, dalam bagian ketiga ini, kita membahas langkah-langkah strategis dalam membangun usaha berbasis data dan perencanaan menyeluruh. Yang pertama adalah menganalisis pastel yang mencakup ada politik, yaitu perubahan pajak atau regulasi dapat membuka peluang digitalisasi layanan. Kemudian ekonomi, yang dimana dampak pandemi terhadap gaya kerja membuka potensi produk berbasis cloud dan remote system. Kemudian untuk sosial, yaitu peningkatan adopsi teknologi di kalangan masyarakat mendorong otomatisasi. Kemudian ada teknologi, yang dimana inovasi cepat dalam AI dan IoT harus dimanfaatkan. Lalu ada lingkungan, yaitu tekanan untuk lebih ramah lingkungan, menciptakan pasar baru untuk solusi hijau. Dan terakhir itu ada legal, yang dimana regulasi perlindungan data dan pelaporan mendorong penggunaan sistem digital yang sesuai hukum. Dilanjut untuk analisis SWOT yang mencakup strengths-nya tersebut, yaitu ada integrasi dengan teknologi populer, kemudahan penggunaan sistem keamanan yang andal. Kemudian ada weaknesses-nya, yaitu edukasi pasar yang masih minim dan ketergantungan pada platform pihak ketiga. Lalu ada opportunities, yang dimana itu ada dukungan regulasi, peningkatan akun digital, dan terbukanya pasar baru. Lalu ada threats, yaitu kompetitor baru dan tingkat literasi digital yang belum merata. Kemudian strategi dapat disesuaikan berdasarkan hasil analisis tersebut dengan pendekatan edukasi pelanggan, penguatan merek, dan inovasi produk. Lalu dilanjut dalam berwirausaha, hal berikut dapat menjadi fondasinya. Yang pertama yaitu pasar. Pahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Lalu ada produk, yang dimana rancang solusi yang relevan dan berdampak. Kemudian modal, bangun kepercayaan investor melalui perencanaan yang matang. Dan dilanjut dengan operasional, menyiapkan tim, sistem kerja, struktur organisasi yang efektif. Dan akhirnya aspek operasional bisnis, yaitu meliputi metodologi produksi dan kualitas kontrol, lalu strategi pengembangan inovasi yang berkelanjutan, dilanjut manajemen operasional, lokasi, jam kerja, dan SOP, lalu manajemen SDM, struktur organisasi, rekrutmen, dan kompensasi. Untuk penutupnya itu yaitu kutipan motivasional tentang inovasi dan keberanian mengambil risiko. Mungkin cukup demikian presentasi ini, semoga dapat menjadi referensi dalam merancang dan menjalankan usaha digital yang berorientasi pada masa depan, keberlanjutan, dan dampak yang nyata. Terima kasih.